Halo teman-teman, lagi ngapain kalian hari ini? Apapun yang kalian lakukan, tetap semangat dan lakukan hal-hal yang positif. Kali ini saya akan merangkum sebuah anime bagus yang berjudul Shaman King. Anime ini merupakan adaptasi dari sebuah manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Hiroyuki Takei. Ceritanya mengisahkan tentang petualangan Asakura Yoh yang mencoba mengasah keterampilan shaman miliknya demi menjadi raja shaman. Shaman itu sendiri adalah sosok yang memiliki kebebasan berinteraksi dengan roh dan para dewa, dan juga mampu menggunakan kekuatan yang berada di luar kendali manusia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, inilah Shaman King episode 1. Pada malam hari, tepatnya tahun 1985, bertempat di kota Izumo, Jepang. Jam menunjukkan pukul 00:03 waktu setempat, di mana saat itu lahir dua orang anak kembar identik yang bernama Asakura Hao dan Asakura Yoh. Sang kakek berencana untuk membunuh keduanya karena disinyalir salah satu dari mereka adalah reinkarnasi dari Om Yoji Agung yang jahat. Di saat sang kakek akan menyerang anak pertama yang lahir, yaitu Asakura Hao, dengan menggunakan shikigami miliknya, justru dia sendiri yang dikalahkan oleh roh penjaganya. Kekuatannya sungguh sangat luar biasa. Roh Dewa Gunung milik ayahnya juga dilenyapkan seketika. Akhirnya Asakura Hao pun menghilang. 13 tahun berlalu, seorang bocah yang bernama Manta nampak terburu-buru karena terlambat mengikuti jam pelajaran tambahan. Dia berencana mengambil jalan pintas dan tidak sengaja bertemu dengan Asakura Yoh yang sedang duduk mengamati bintang-bintang. Ternyata dia berada di kuburan. Yoh juga bisa berkomunikasi dengan hantu. Hal ini membuat Manta lari ketakutan. Setelah itu, Yoh melihat sosok roh Amidamaru, samurai yang sedang duduk menyendiri. Esok paginya, Manta bercerita kepada teman-temannya tentang kejadian semalam. Namun teman-temannya tidak ada yang mempercayainya. Hal ini membuat Manta kesal bukan main. Tanpa diduga, ternyata Asakura Yoh adalah murid pindahan dan satu kelas dengannya. Tentu saja Manta kaget dan dia bilang pada teman-temannya kalau Yoh adalah bocah hantu kemarin. Pernyataan Manta ditepis oleh Yoh. Dia mengatakan kalau hantu itu tidak ada. Sepulang sekolah, Manta yang penasaran terus mengikuti Yoh guna membongkar identitas aslinya. Singkat cerita, Yoh menceritakan kalau dia adalah shaman yang sedang dalam pelatihan. Shaman adalah sosok yang menghubungkan dunia manusia dan dunia roh. Yoh juga bertanya pada Manta tentang siapakah Amidamaru itu. Ternyata, Amidamaru adalah seorang samurai legendaris yang telah membunuh banyak orang. Malam harinya di kuburan, terdapat para berandalan yang kurang kerjaan. Ryu adalah bos berandalan itu. Dia sengaja menginjak dan menghancurkan batu nisan milik Amidamaru. Anak buahnya sampai terkaget-kaget dan takut. Manta yang secara tidak sengaja menyaksikan hal itu pun dihajar habis-habisan oleh mereka. Melihat Manta yang sudah babak belur, Yoh berencana membalas perbuatan geng Ryu. Dia dan Manta langsung mendatangi geng Ryu di kuburan untuk membuat perhitungan. Saat itu, roh Amidamaru benar-benar marah dan ingin menghajar para berandalan itu karena telah menghancurkan nisannya. Yoh dan Amidamaru akhirnya melakukan proses penyatuan roh dan mengajar Ryu. Mereka pun akhirnya lari ketakutan. Setelah pertarungan itu, Yoh mengajak Amidamaru untuk berteman. Tapi Amidamaru menolaknya, karena selama 600 tahun dia duduk menunggu temannya datang. Yoh menjelaskan bahwa dia sudah bertemu dengan Mosuke dan telah menyempurnakan pedang Harusame. Amidamaru yang terkejut akhirnya menerima pedang Harusame, dan dia juga menerima tawaran Yoh untuk menjadi partnernya. Di sisi lain nampak seorang bocah dan partner rohnya yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Di hari berikutnya, lagi-lagi Manta nampak terburu-buru karena terlambat datang di jam pelajaran tambahan. Dia kembali berpikir untuk mengambil jalan pintas melewati kuburan supaya bisa sampai di sekolah tepat waktu. Saat memasuki kuburan, seseorang memanggilnya. Dia pikir itu adalah Asakura Yoh. Ternyata dia salah. Itu bukanlah Yoh, melainkan bocah sekolah lain yang bernama Taoren. Dia adalah bocah yang mengamati pertarungan Yoh dan geng Ryu dari kejauhan di episode sebelumnya. Ren bermaksud untuk merebut paksa roh Amidamaru dari Yoh. Saat itu, muncul sosok roh Jenderal Cina berbaju zirah mirip Ren. Lagi-lagi Manta berteriak ketakutan melihat hantu tersebut. Keesokan paginya, Manta menceritakan seluruh kejadian semalam kepada Yoh.
Namun Yoh menanggapinya dengan biasa saja. Manta juga begitu khawatir karena ada saman lain selain Yoh. Yoh ngomong kalau dia bukanlah satu-satunya saman. Di seluruh dunia banyak sekali saman. Kemudian Manta bercerita kalau Ren akan merebut paksa Amidamaru dari Yoh. Saat itu Yoh sedikit terkejut. Dalam perjalanan pulang, Yoh kembali berpikir siapakah sebenarnya Ren itu. Amidamaru juga tiba-tiba muncul dan sangat penasaran dengan roh jenderal militer berbaju zirah. Dari kejauhan nampak perseteruan, dan ternyata Ren ada di sana. Dia menendang mobil milik Mas-Mas dan dikeroyok 4 orang lengkap dengan pentungan. Ternyata Ren sangat ahli bela diri. Terbukti dia bisa melawan 4 orang tanpa senjata dan bisa melumpuhkan semuanya dalam sekejap mata. Salah satu Mas-Mas tadi yang tidak terima dikalahkan langsung naik mobil dan tancap gas untuk menabrak Ren. Sesaat kemudian Ren melakukan penyatuan roh dengan Bason, sosok jenderal Cina. Muncullah tombak sakti yang membelah mobil itu menjadi 2 bagian. Tidak puas dengan membelah mobil, Ren berencana membunuh Mas itu dengan tombaknya, namun Yoh langsung menghentikannya. Terjadi perdebatan antara Yoh dan Ren, masing-masing berargumen tentang pandangannya. Tanpa basa-basi, Ren langsung meminta Yoh untuk menyerahkan Amidamaru. Tentu saja Yoh menolaknya. Berbeda dengan Yoh yang menganggap roh itu adalah teman, Ren beranggapan bahwa roh adalah alat yang dimanfaatkan kekuatannya. Ren akhirnya harus merebut paksa Amidamaru dari Yoh. Yoh benar-benar tidak terima kalau roh diperlakukan sebagai alat. Dia pun meladeni Ren untuk berduel. Keduanya langsung melakukan penyatuan roh. Pertempuran pun tidak terelakkan. Menyadari Amidamaru lebih kuat dari Bason, Ren langsung mengeluarkan kemampuan penyatuan roh 100%. Dengan sekali serangan, Yoh langsung jatuh terpental tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Manta yang terkaget-kaget masih bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi juga. Saat akan dibunuh, tiba-tiba Yoh sadar dan bangun. Dia tidak terima kalau Amidamaru dianggap sebagai mesin. Yoh yang saat itu menyadari kalau tidak mungkin menang dari Ren, meminta Amidamaru untuk pergi ke alam baka saja dan menemui sahabatnya di sana, daripada dimiliki Ren dan diperlakukan seperti sebuah benda. Namun Amidamaru malah ingin tetap melindungi Yoh. Sebuah hal yang sangat memalukan bagi seorang samurai untuk meninggalkan tuannya, apalagi di medan laga. Tiba-tiba Yoh bisa menangkis serangan Ren yang sudah dalam penyatuan roh 100%. Ternyata, dia juga menguasai teknik penyatuan roh 100%. Dengan teknik 2 pedang, Yoh membalik keadaan dengan 1 kali serangan dahsyat yang membuat Ren kalah telak. Setelah mengeluarkan jurusnya, Yoh kemudian tak sadarkan diri. Yoh akhirnya tersadar di rumah sakit pasca pertarungannya dengan Ren. Dia teringat akan masa latihannya dengan sang kakek yang bertujuan menjadi seorang Shaman King. Manta dan Amidamaru yang ribut sendiri sebelum muncul seorang wanita masuk ke dalam ruangan. Manta yang marah karena wanita itu nyelonong masuk nggak jelas langsung ditampar begitu saja. Wanita galak itu mengaku bernama Kyoyama Ana dan dia adalah tunangannya Yoh. Kyoyama Ana yang datang secara tiba-tiba langsung memaksa Yoh untuk menjalani proses pelatihan khusus darinya. Hal itu dilakukan demi ambisinya menjadi nyonya besar Shaman King. Ana memiliki keahlian teknik Uchiyose, yaitu teknik pemanggilan roh. Bahkan dia bisa memanggil roh dari alam baka sesuka hatinya. Sifat Ana sangat mendominasi seperti bos. Manta sekali lagi ditampar karena tidak menurut pada perkataannya. Dengan sedikit frustasi, Yoh menceritakan tentang asal-usul keluarganya kepada Manta, yang ternyata adalah keluarga Saman dari generasi ke generasi. Agar garis keturunan tidak terputus, maka ia harus menikah dengan keluarga Saman lainnya. Amidamaru yang tidak tahu apa-apa harus menjadi korban kelakuan Ana. Nampaknya, Ana begitu peduli pada Yoh, dan dia memberikan nasihat pada Yoh supaya terus berlatih agar bisa menang melawan Saman lainnya. Ana menjelaskan bahwa pertarungan untuk memperebutkan gelar Shaman King akan segera dimulai. Pertarungan ini selalu terjadi di saat dunia dalam kekacauan. Dari berbagai tempat di dunia, Tokyo lah yang terpilih. Para Saman di seluruh dunia dengan berbagai tekad berkumpul. Untuk itulah, Ana datang dan memberikan masukan kepada Yoh supaya bisa berubah dan siap menghadapi hari itu. Esok paginya, Yoh datang ke sekolah dengan banyak luka. Hal ini dikarenakan latihan khusus yang diberikan Ana. Yang lebih mencengangkan lagi, ternyata Ana juga merupakan murid pindahan dari Shimokita. Tentunya Yoh dan Manta jadi kaget dibuatnya.
Sore itu mereka semua nonton bioskop. Yoh begitu kagum dengan kemampuan Byron, tokoh utama di film itu. Manta bercerita bahwa Byron adalah sosok yang hebat. Dia bisa menciptakan seni bela dirinya sendiri yang bernama Daodando, yang merupakan gabungan dari beberapa seni bela diri. Sayangnya, Byron meninggal secara misterius di usia 30 tahun. Penyebab kematiannya tidak jelas dan jasadnya pun hilang. Setelah nonton, mereka ditunggu oleh kakaknya Ren yang bernama Tao Jun. Dia datang untuk memaksa Yoh menyerahkan Amidamaru. Jun juga merupakan seorang saman yang menggunakan aliran Tao dan teknik itu memanfaatkan jimat. Tanpa diduga, jasad Li Byron muncul dan dikendalikan oleh Jun. Tentunya kemampuan dan skill Byron sangat kuat seperti di filmnya. Yoh sangat marah ketika melihat Li Byron dibuat mainan oleh Jun. Pertempuran akhirnya pecah. Yoh yang sudah menyatu dengan Amidamaru dibuat kerepotan oleh Byron. Yoh pun diajar habis-habisan dengan aliran bela diri Daodando hingga tak sadarkan diri. Faktanya, Li Byron dibunuh oleh orang tua Jun dan memberikan jasadnya sebagai hadiah ulang tahun. Hal ini membuat Manta yang mengidolakan Byron begitu sedih dan kecewa. Yoh yang tiba-tiba sadar mencoba berkomunikasi dengan Byron. Dia menganggap semua roh mempunyai perasaan. Hal itu membuat jasad Byron menangis. Meski demikian, Byron terus mendesak Yoh. Manta berusaha membantu Yoh dengan mencari sesuatu yang menyerupai pedang. Dan dia menemukannya. Sayangnya, itu pedang kayu milik Ryu, berandalan yang kemarin dikalahkan Yoh. Singkat cerita, pedang kayu itu sudah didapatkan Manta, dan dia menyerahkannya kepada Yoh. Dengan bantuan Amidamaru, Yoh bisa mengalahkan Byron dengan satu kali serangan. Hal itu membuat Byron tersadar, namun masih dalam kebingungan. Dia mulai mengingat tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Amarahnya begitu memuncak dan sulit dikendalikan. Ana mencoba membantu Yoh dengan memanggil sosok guru Byron. Yoh dan Amidamaru melakukan pemisahan roh. Kemudian Ana memasukkan roh Samon pada Yoh. Alhasil muncullah guru Byron yaitu Samon. Samon berupaya menyadarkan Byron dari amarahnya. Hingga akhirnya Byron sadar dan kutukannya terpatahkan. Tao Jun akhirnya mengakui kekalahannya dari Yoh. Dia memutuskan untuk pergi dan tidak mengekang Byron lagi. Namun Byron memutuskan untuk terus mengejar impiannya menguasai teknik Daodando, dan dia tetap bergabung dengan Tao Jun, namun tanpa jimat. Di awal cerita diperlihatkan Ryunosuke Umemiya yang bergembira karena menemukan best place berupa arena bowling bekas yang ditinggalkan pemiliknya karena sepi. Sebelumnya mereka selalu mengalami kesialan. Contohnya, seperti saat datangnya Tao Ren di best place sebelumnya. Tanpa basa-basi, tombak Ren sudah memotong rambut Ryu. Dia meminta mereka pergi atau akan dibunuh. Mengenang hal itu membuat Ryu sangat shock. Salah satu anak buahnya yang bernama Muscle Punch, dia pukul. Karena tidak paham tentang arti sebenarnya dari best place. Menurutnya, best place adalah tempat yang bisa digunakan untuk mengistirahatkan hati dan pikiran. Sesaat kemudian Ana lewat dan membuat Ryu jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia pun langsung menyatakan perasaannya pada Ana, dan jelas saja, langsung ditolak. Di sisi lain, Yoh yang sudah merusakkan pedang kayu milik Ryu, mencoba untuk membeli pedang kayu dari toko. Dia meminjam uang kepada Manta dan akan segera mengembalikannya asal Manta mau mampir ke rumahnya. Tak disangka, rumah Yoh besar sekali. Dia tinggal berdua saja dengan Ana. Manta begitu kaget mendengarnya. Demikian juga dengan Ryu yang sedari tadi mengikuti Ana. Ryu benar-benar terkaget-kaget dan patah hati saat mengetahui fakta kalau Ana adalah tunangannya Yoh. Sore itu, Manta masih penasaran kenapa Yoh dan Ana tinggal berdua saja. Ana bilang mereka tidak tinggal berdua karena ada Amidamaru dan banyak sekali hantu di rumah. Hal inilah yang membuat harga sewa rumahnya begitu murah. Tentu saja Manta kaget bukan main. Dia langsung pamitan dan berlari pulang. Ryu yang masih patah hati sedang bergumam sendiri, meratapi nasibnya yang sial. Sesaat kemudian ada suara yang muncul dan memintanya untuk membunuh Yoh saja. Ternyata itu adalah Tokagero, sosok hantu penghuni best place. Nampaknya, sudah 600 tahun lamanya dia menunggu seseorang yang datang untuk dirasuki. Ryu yang sudah kerasukan menjadi ngawur dan memerintah anak buahnya semena-mena.
Anak buahnya sempat bingung dan aneh dengan perubahan sikap Ryu. Apalagi saat ia memerintahkan untuk mengambil pedang Harusame di museum. Tidak terima dengan penolakan, Ryu langsung menikam Muscle Punch. Dia mengaku kalau sebenarnya dia adalah bandit, dan mencuri itu adalah pekerjaannya. Manta yang tidak sengaja melihat kejadian itu mencoba untuk kabur dan mengabari Yoh. Sayangnya, dia tertangkap oleh Ryu. Yoh memiliki firasat buruk. Bersama Ana dan Amidamaru, dia mencoba untuk mencari Manta. Ternyata, geng Ryu sudah sampai di depan rumah Yoh dengan membawa Manta sebagai sandera. Ana yang sudah sadar kalau Ryu dirasuki, memaksa Tokagero untuk menunjukkan wujudnya. Amidamaru sama sekali tidak ingat siapa sebenarnya Tokagero itu. Ternyata, Tokagero adalah bos bandit yang dibantainya 600 tahun yang lalu. Yoh pun bergabung dengan Amidamaru. Sebelum Manta berteriak kalau pedang yang dibawa Ryu adalah Harusame, Ryu yang sudah dirasuki Tokagero langsung mengeluarkan jurus pedangnya dan membuat Yoh terjatuh. Amidamaru bertanya bagaimana Ryu mendapatkan Harusame. Dia juga marah karena Harusame adalah simbol persahabatannya dengan Mosuke. Ana menjelaskan, hanya ada dua pilihan bagi mereka untuk menang. Yang pertama, mereka harus menghentikan tubuh Ryu dan tidak memperdulikan Manta. Dan yang kedua adalah mereka harus menghancurkan Harusame. Keputusan pun sudah dibuat. Yoh dan Amidamaru telah bersiap dengan berbagai kemungkinan terburuk. Mereka mengeluarkan jurus pamukasnya, yaitu Shinku Budagiri, yang membelah udara dan seketika menghancurkan Harusame. Tokagero sangat terkejut dengan hancurnya Harusame. Tokagero yang tidak terima kekalahan mencoba untuk membunuh Manta, tapi anak buah Ryu menghentikannya. Mereka tidak terima karena Ryu sebenarnya adalah orang yang baik. Ryu memiliki teman-teman yang selalu hadir dan menolong. Tokagero akhirnya mencoba bunuh diri dengan mengorbankan Ryu. Ana bilang kalau Tokagero bunuh diri, maka rohnya akan keluar dengan paksa. Saat itulah Ana akan menghajarnya. Saat Ana sudah siap menghajar Tokagero, dia dihentikan oleh Yoh. Nampaknya Yoh sedang berusaha menyelamatkan jiwa Tokagero, karena hal itu adalah tugas dari para saman. Yoh merelakan tubuhnya dirasuki Tokagero demi bisa menyadarkannya. Merasa ada kesempatan, Tokagero pun langsung merasuki tubuh Yoh. Amidamaru, Ana, dan Manta begitu down melihat kejadian ini. Ana sampai menangis dan menyalahkan Manta, karena awal mula masalah ini adalah tertangkapnya Manta. Tanpa diduga, Tokagero yang merasuki Yoh menangis. Dia heran bagaimana bisa Yoh merelakan tubuhnya demi arwah yang tidak jelas sepertinya. Amidamaru menjelaskan bahwa Tokagero memiliki keinginan untuk dipercayai, bukan balas dendam. Perasaan nyaman itu pernah dimilikinya saat ia bersama ibunya dulu. Karena itulah Yoh membiarkan dirinya dirasuki supaya Tokagero paham arti dari dipercayai. Tokagero mengakui kekalahannya dengan keluar dari tubuh Yoh, sementara Ryu tersadar dengan teman-temannya yang setia di sekelilingnya. Di lain tempat, nampak Ren telah mendapatkan kekuatan baru. Dia berniat membalas kekalahannya dari Yoh beberapa hari yang lalu. Dia pun berniat untuk memenangkan gelar sang raja di arena Saman Fight. Esok paginya, pasca pertarungan antara Yoh dan Ryu, suasana rumah dibuat gempar karena Ryu memasak masakan untuk semuanya. Yoh yang masih kaget menanyakan, kenapa Ryu masih sehat? Padahal kalau orang biasa kerasukan, dia tidak akan bisa bergerak selama seminggu. Nampaknya insiden Tokagero kemarin membuat kekuatan saman milik Ryu bangkit. Ryu yang merasa sudah menemukan best place-nya, memohon kepada Ana dan Yoh untuk dipekerjakan sebagai koki di sana. Beberapa saat kemudian, nampak Yoh sedang berlatih dengan pedang Harusame. Ana memberikan latihan padanya untuk bersiap menghadapi Saman Fight. Malam itu muncullah Rago, bintang legendaris yang jatuh setiap 500 tahun sekali. Hal ini menandakan akan dimulainya pertarungan antar Saman dan munculnya sosok Saman King. Yoh nampak babak belur dikarenakan menu latihan tambahan 3 kali lipat yang diberikan Ana. Saat itu ada om-om yang mencurigakan dan memberikan saran kepada Yoh supaya tidak bingung. Yoh dan Amidamaru terjaga. Ternyata om itu adalah orang biasa yang menawarkan aksesoris untuk Yoh supaya dia bisa tenang dan fokus. Menyadari om itu bukan ancaman, Yoh dan kawan-kawan akhirnya pergi. Faktanya, om itu juga seorang saman yang memiliki roh burung elang bernama Silverwing. Malam itu di kuburan, Amidamaru nampak murung. Saat ditanya Yoh, ternyata Amidamaru sedang memikirkan Saman Fight. Amidamaru merasa tidak bisa mengimbangi Yoh dalam bertarung, walaupun mereka sudah selaras dalam penyatuan roh. Dia tidak yakin bisa memenangkan Saman Fight.
Yoh yang tidak pedulian menyarankan Amindamaru untuk tidak terlalu memikirkan sesuatu yang berlebihan. Daripada itu lebih baik menjalani masa sekarang yang jauh lebih penting. Yoh menenangkan Amindamaru dan meyakinkan bahwa mereka berdua bisa melaluinya dengan baik. Tiba-tiba muncul Om pedagang aksesoris tadi siang. Dia sengaja mengikuti Yoh hingga ke kuburan. Dia mengenalkan diri bernama Silva, Komite Seleksi Saman Fight. Silva memiliki 5 roh suci yang jiwanya telah ditempa dan berkembang selama 500 tahun. Tujuan Silva adalah menguji kemampuan Yoh, apakah dia pantas mengikuti Saman Fight. Aturan ujiannya sangat sederhana. Dalam waktu 10 menit dan bisa melukai Silva dalam satu serangan, maka Yoh sudah berhak mengikuti Saman Fight. Kesempatan ini hanya satu kali. Apabila ia gagal, maka Yoh harus menunggu 500 tahun lagi untuk mengikuti Saman Fight. Yoh menyetujuinya. Dia pun melakukan penyatuan roh dengan Amindamaru. Tanpa basa-basi, Yoh mengeluarkan Shinku Buddha Giri yang merupakan jurus pamungkasnya. Sayangnya, jurus itu langsung ditangkis oleh Silva. Terkejut dan menyadari serangannya tidak mempan, Yoh menyerang kembali dengan serangan langsung. Namun, serangan itu ditangkis oleh roh kura-kura yang berubah menjadi tameng. Selain memiliki roh kura-kura, Silva juga memiliki banteng, serigala, ular, dan elang. Masing-masing memiliki kemampuan yang luar biasa. Energi saman yang kuat memberikan kemampuan Silver Arm untuk memunculkan wujudnya. Yoh berpikir rasional dan menggunakan akalnya untuk mengatur serangan. Singkat cerita, dia menggabungkan Amindamaru dengan pedang Harusame. Silva begitu kagum dengan pemikiran Yoh. Dengan sisa tenaganya, muncullah teknik baru milik Yoh, yaitu Oversoul. Silva akhirnya tidak lagi main-main. Dia juga mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu Totem Polhao. Teknik menyatukan 5 roh menjadi satu senjata pamungkas. Tembakan pun diluncurkan Silva. Yoh dengan segenap kekuatannya melepaskan Buddha Giri versi Oversoul. Kekuatan energi roh itu saling bertabrakan, dan Silva akhirnya berhasil dikalahkan. Karena sudah mengeluarkan seluruh energi samanya, Yoh pun pingsan. Silva menyatakan bahwa Yoh telah lulus ujian. Yoh yang sudah siuman menerima Oracle Bell sebagai bukti bahwa dia bisa mengikuti Saman Fight. Semua instruksi tentang Saman Fight akan disampaikan melalui bel itu. Setelah itu, Silva pun berpamitan pergi. Di tempat lain, nampak salah satu anggota komite seleksi Saman Fight dibunuh oleh Tauren. Dia mengambil paksa Oracle Bell dari suku Pats tersebut dan menyatakan dirinya pantas untuk mengikuti Saman Fight. Dan itulah akhir cerita dari Shaman King episode 5. Jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti ceritanya ya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.